Selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, kuat dan penuh dengan sukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di malam ini, di malam yang baik ini, saya Pendeta Rocky Samuel Karinda di program Naikol GPIB akan membacakan dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-51 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita baca dan merenungkan bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dan selalu membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, di tengah malam ini ketika kami telah melakukan berbagai aktivitas dari pagi hingga malam, tubuh kami letih, tubuh kami lelah, tetapi jiwa kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memelihara, menjaga, dan meneguhkan kami secara khusus melalui pembacaan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan dan pemaknaan yang benar tentang firman Tuhan, dan di dalam kuasa Yesus Kristus kami juga berani untuk menyampaikan firman ini dimanapun kami berada. Berfirmanlah bagi kami, anak-anak-Mu ya Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita baca bersama kitab Yeremia pasal 51 ayat 11 sampai 14, tetapi di malam ini saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai, Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Inilah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB yang terkasih, di bacaan kita tadi disebutkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan dan membangkitkan semangat raja-raja Media untuk melawan Babel. Padahal situasi itu belum ada. Yang jadi nyata adalah bahwa Babel sudah menguasai atau sedang dalam proses bagaimana mengalahkan, menguasai, dan juga membuang orang Israel. Yang tentu saja nubuatan ini sepertinya sulit untuk dihayati sebagai nubuatan yang akan menjadi kenyataan. Yeremia menyampaikannya kepada bangsa Israel. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Bapak Ibu, sahabat GPIB bisa baca dalam kitab Yeremia, ada orang-orang yang menolak, bahkan mengatakan kepada raja yang berkuasa di Israel, di Yerusalem, bahwa keadaan itu tidak benar. Nah, tentu saja hal ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Tuhan punya rencana yang ajaib. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang kekasih, kita dapat lihat kira-kira bacaan ini mungkin disebutkan atau disampaikan oleh Yeremia kurang lebih tahun 600-an atau tahun 622 sebelum Masehi. Dan pada kenyataannya memang bangsa Israel sedang berhadapan dengan tekanan dari Babilonia. Lalu apa yang terjadi? 70 tahun kemudian, kurang lebih tahun 538 atau 537, peristiwa orang Israel yang sudah di dalam pembuangan kemudian dibebaskan oleh Kores. Siapakah Kores ini? Kores ini adalah raja yang berkuasa di Persia dan Media. Coba kita perhatikan, nubuat Yeremia terjadi kurang lebih 70 atau 90 tahun kemudian. Luar biasa.
janji Allah dikatakan sebagai ya benar adanya atau amin. Janji Allah tidak pernah berubah, pasti akan terlaksana. Nah, saat ini kita yang sudah bekerja dari pagi hingga malam tentu saja memiliki rencana masa depan. Pekerjaan kita tidak hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi pekerjaan-pekerjaan, aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari pasti punya maksud dan tujuan bagi masa depan kita. Bisa bermacam-macam, tujuan pribadi, tujuan bersama keluarga, tujuan bersama masyarakat, ataupun tujuan bersama rekan-rekan di lembaga atau di tempat-tempat di mana kita bekerja, perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sahabat GPIB, tentu saja nubuatan dan janji yang ditepati tadi mau mengingatkan kita bahwa rancangan kita bisa juga adalah rancangan yang sulit untuk kita hayati apakah bisa tercapai atau tidak. Tetapi dalam bacaan ini kita mau diingatkan jika kita bersama dengan Tuhan, maka rancangan hidup kita bisa tercapai, bahkan dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Kalau kita membaca pada ayat dan pasal sebelumnya, Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita pasti melihat di sana bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan untuk mengetahui rancangan damai sejahtera itu, kita harus bersabar dan rendah hati kepada Tuhan. Dan untuk bersabar dan rendah hati untuk turut rancangan Tuhan itu yang penuh dengan damai sejahtera, maka dikatakan kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menjawabnya. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukannya. Kalau kita ingin hadir, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kita. Dan di sini tentu mau mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi kecewa atau kita tidak menjadi putus asa ketika melihat sepertinya jalan hidup kita menjadi berat. Rancangan hidup kita bukannya semakin mendekat, semakin menjauh. Tantangan silih berganti, datang, menekan, dan menghambat perjalanan kita. Bahkan mungkin di tahun 2023 banyak orang yang berbicara tentang menjadi tahun yang berat, baik dari segi ekonomi maupun politik. Tetapi di dalam Alkitab mau mengatakan tidak. Tuhan tahu apa rancangan yang baik, dan jika kita mau berdoa kepadanya, maka doa kita akan dijawab, didengarkan, dijawab, dan kita akan mendapatkan kenyataan bahwa penyertaan Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Dan terbukti bukan dalam nubuatan Yeremia di bacaan kita tadi pada ayat 11 di pasal 51, kurang lebih 70 tahun kemudian, di tahun 538, bahwa raja-raja penguasa Media dan Persia yaitu Kores mengalahkan Babel dan memulangkan orang Israel ke Yerusalem di Yehuda. Dan kita pun bisa demikian. Rancangan hidup kita, jika kita bawa pada Tuhan, kita bisa mencapainya dengan lebih baik dari apa yang kita rancangkan. Tuhan memberikan rancangan yang luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Yeremia telah mengatakan berdoa kepada Allah. Berdoanya bagaimana? Saya mengajak kita untuk lihat kitab Yakobus. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 17, secara khusus ayat 15 mengatakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Itu adalah contoh doa singkat yang mau menyertakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Karena itu, karena kita yakin firman Tuhan pasti akan terjadi seperti nubuatan Yeremia, marilah kita juga mengikuti tuntunan firman Tuhan agar rancangan masa depan kita juga menjadi rancangan yang dapat kita raih, kita capai, tapi juga menjadi rancangan yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya, jangan lupa berdoa bahwa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu
saudara sahabat GPIB. Kiranya di malam ini kita bersyukur, mungkin ada rancangan yang belum selesai di hari ini. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh kitab Yakobus tadi, berdasarkan semangat yang disampaikan oleh Yeremia, bahwa sabda firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Rancangannya itu nyata, rancangannya adalah benar, rancangannya benar, ajaib, dan amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kita pada firman Allah di dalam doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Saat ini sebelum kami tidur, kami bersyukur rancangan Tuhan adalah benar dan nyata. Sama seperti nubuatan Nabi Yeremia, bahwa raja-raja Media akan mengalahkan Babel. Dan benar, Kores, raja Persia dan Media, mampu mengalahkan Babel. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur. Kami yakin rancangan Tuhan adalah benar adanya. Oleh sebab itu, jika hari ini ya Bapa, ada begitu banyak rancangan kami yang belum tercapai, kami mau berdoa. Jika itu yang Tuhan kehendaki, maka kami akan melakukan ini dan itu. Dan apa yang kami lakukan itu kiranya diberkati Tuhan, supaya menjadi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan tujuan dalam bekerja kami tercapai, juga membawa sukacita dan damai sejahtera, baik pribadi, keluarga, dan banyak orang. Terima kasih ya Bapa atas istirahat malam ini. Kami yakin esok hari kami dipenuhi dengan berkat Tuhan yang memberikan kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera tersebut. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sesuai dengan doa yang telah diajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.